Dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan juga China, ini sedang tidak baik-baik saja saat ini. Bagaimana sih kondisi pertumbuhan ekonomi kedua negara tersebut? Mana yang dampaknya ini kira-kira lebih terasa bagi Indonesia? Amerika atau China? Nah, kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Ekonomi Amerika Serikat dan China sama-sama sedang alami badai. Hal ini menjadi beban besar di tengah pemulihan pasca pandemi mereka. Hasil survei dari Reuters itu menunjukkan bahwa PDB Amerika Serikat diperkirakan akan tumbuh 2,1% setelah mengalami kontraksi dalam 2 kuartal beruntun. Nah, ini artinya secara teknis Amerika Serikat akan lepas dari resesi. Namun, tidak serta-merta pasar akan menyambut baik hal tersebut. Sebab ada resiko negeri Paman Sam itu akan mengalami double dip recession. Resesi di awal tahun ini memang ringan. Bahkan mungkin belum terasa sebab pasar tenaga kerja Amerika Serikat masih sangat kuat. Tapi yang parah akan segera datang. Nah, double dip recession ini sendiri pernah dialami oleh Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Resesi pertama terjadi pada kuartal pertama sampai ketiga tahun 1980. Kemudian yang kedua pada kuartal ketiga 1981 dan berlangsung hingga kuartal keempat 1982. Sementara itu, survei terbaru dari Reuters yang melibatkan 40 ekonom menunjukkan bahwa perekonomian China diperkirakan tumbuh 3,2% di 2022. Jauh di bawah target pemerintah yang mencapai 5,5%. Nah, perekonomian China diperkirakan akan mencatat kinerja terburuk dalam 50 tahun terakhir. Apa penyebabnya? Penyebabnya datang dari dalam dan juga luar negeri. Nah, apakah ekonomi Indonesia juga akan alami dampak dari gelapnya ekonomi dua raksasa dunia Amerika Serikat dan China? Sebelum lanjut, apakah Anda sedang butuh pasokan biji plastik original dan berkualitas? Seperti biji plastik GPPS merek VNPS tipe 525 dengan kualitas bening sedikit bluish? Atau biji plastik GPPS merek Trinseo 666H dengan kualitas bening transparan yang bersih, cerah seperti kristal dengan kualitas paling tinggi. Biji plastik PS atau polystyrene adalah jenis plastik yang paling banyak digunakan, yang memiliki transparansi sangat baik, kekakuan tinggi, dan kemampuan cetakan yang sangat baik seperti untuk injeksi, ekstrusi, dan cetakan busa, dan yang lainnya. Atau mungkin jenis biji plastik lainnya. Kunjungi segera website Prima Plastindo di www.primaplastindo.co.id yang menyediakan biji plastik GPPS, HIPS, PP, PE, dan ABS original, berkualitas dan terjamin. Jangan ragu hubungi via WhatsApp atau sosial media Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk informasi pasokan biji plastik yang Anda butuhkan. Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Nah, kembali ke topik. Apakah gelapnya ekonomi Amerika Serikat dan China ini akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia? Menurut ekonom senior Khatib Basri, Indonesia perlu lebih khawatir dengan dampak ekonomi China dibanding dengan dampak ekonomi dari Amerika. Kenapa? Ya maklum saja, mengingat China adalah pasar ekspor terbesar Indonesia. Pada periode Januari sampai September 2022 ini saja, nilai ekspor Indonesia ke China sudah mencapai 45.238 miliar dolar Amerika Serikat, atau nyaris 22% dari total ekspor Indonesia. Jadi, jika China mengalami penurunan ekonomi, ya otomatis akan juga mengurangi permintaan ekspor dari Indonesia. Nah, bisa dibayangkan, ekspor yang dibanggakan Indonesia seperti nikel dan juga besi baja pasti akan turun. Selain itu, China bukan hanya pasar ekspor terbesar Indonesia, tapi juga sebaliknya. Impor dari negara pimpinan Presiden Xi Jinping ini, itu tercatat nyaris 34% dari total impor Indonesia. Paling besar kalau dibandingkan dengan negara lainnya. Menurut Khatib juga, China tidak bisa tumbuh double digit ke depannya.
Jika ini terjadi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya tentu akan menghadapi tantangan berat. Karena kalau kita lihat sejak tahun 2000, pergerakan PDB Indonesia cenderung mirip dengan pergerakan PDB China. Maka Indonesia perlu melakukan diversifikasi perdagangan dan juga mengandalkan investasi ke depannya. Nah, apakah Indonesia bisa lolos dari dampak gelapnya ekonomi China? Apa yang bisa membuat perekonomian Indonesia tetap kokoh? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik.